Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai algoritma dan pemrograman, yang mana tujuannya adalah untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Adapun materi yang saya sampaikan adalah tentang stack. Sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tentang materi stack ini. Di sini saya sudah memiliki PPT yang berkenaan dengan materi stack. Stack di sini, atau bisa juga dengan disebut tumpukan, adalah kumpulan suatu elemen di mana hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan dan bersifat last in first out default, yang berarti data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Misalkan saya memiliki angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi angka 1 ini itu yang pertama dimasukkan, dan angka 5 ini menjadi angka yang terakhir dimasukkan. Prinsip stack adalah angka yang pertama masuk akan menjadi angka yang terakhir keluar, dan angka yang terakhir menjadi angka yang pertama keluar. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita menumpukan angka 1 disusul dengan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, maka dia akan menjadi tumpukan paling terakhir. Dan yang angka 5 ini menjadi tumpukan yang paling atas atau menjadi paling pertama. Otomatis angka 5 ini, angka yang terakhir ini, menjadi angka yang pertama dikeluarkan, disusul dengan angka 4, angka 3, angka 2, dan yang terakhir adalah angka 1. Lanjut kita masuk ke PPT-nya lagi. Ke slide 2. Ini contoh lain adalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada setumpuk koran, di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas adalah koran yang dapat dilihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang sedang mencuci piring. Piring yang dicuci pertama pasti akan diletakkan di bawah dan akan terus berlanjut sampai tumpukan piring yang terakhir dicuci. Lalu piring pasti akan ditaruh di rak piring, dan pasti yang terakhir dicuci tadi akan menjadi pertama yang kita taruh di rak piring, dan yang pertama kita cuci tadi pasti akan menjadi yang terakhir ketika kita ingin menaruh di dalam rak piring. Kemudian tumpukan batu bara yang sedang diturunkan dari mobil, pasti yang diambil adalah batu bara yang paling atas, padahal batu bara yang pertama yang dimasukkan ke dalam mobil adalah batu bara yang berada di bawahnya. Lanjut ke slide 3. Jadi stack yaitu sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip default tadi, last in first out, dan stack dapat diimplementasikan sebagai representasi berkait atau kontinu. Ciri-ciri stack diantaranya adalah ada elemen top, puncak yang diketahui, penyisipan dan penghapusan selalu dilakukan di top. Ini default, last in, first out. Slide 4. Pemanfaatan stack yaitu kita menggunakan stack dapat mengetahui perhitungan ekspresi aritmatika positif. Kemudian algoritma backtracking
runut balik. Kemudian ada algoritma rekursif. Operasi stack yang biasa digunakan diantaranya adalah pass, yaitu untuk memasukkan atau menginputkan data. Ada pop untuk mengeluarkan data. Is full untuk mengetahui jika tumpukan sudah penuh. Ada is empty untuk mengetahui tumpukan yang kosong, dan clear untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data. Sekarang kita masuk ke dalam programnya. Di sini saya menggunakan kode blok untuk menjalankan programnya. Di sini saya juga sudah memiliki file yang berkaitan dengan program stack. Langsung masukkan, nah muncul. Ini adalah program yang berkaitan dengan materi stack. Di sini saya menjelaskan satu persatu apa itu include usestream, kemudian ada using, ada integer type, dan lain-lain sebagainya. Terlebih dahulu saya akan membagi-bagi shortcut ini agar menjadi lebih mudah dalam menjelaskan. Include usestream, ada include stdlib, kemudian include conyaha, define max 10. Apa itu? Jadi ini adalah sebuah library dan ada max 10, define max 10. Ini adalah batas stack yang ingin dibuat, boleh lebih. Kemudian ada using name pass std. Kemudian lanjut, ada di sini integer top sama dengan -1 stack max. Ini adalah bentuk variabel top untuk menunjukkan data array yang paling terakhir dimasukkan ke data array, yaitu pada variabel stack max. Nilai top yang menunjukkan -1 adalah data yang dimasukkan dalam array itu pada indeks 0. Jadi pertama kali yang diproses atau dikompil yang tadinya nilainya 1, lalu membuat program yang langsung menambahkan 1 menjadi 0. Kemudian di sini ada void pass, ada if top sama dengan max -1, ada syntax code stack sudah penuh, kemudian ada else, ada top yang diakhiri dengan tutup kurawal. Fungsi pass ini untuk menambahkan atau menumpukan data ke tumpukan array yang sudah kita buat variabel lainnya. Pada di kondisi if ini, dia akan memeriksa bahwa jika top max ini nilainya adalah -1, maka tampilan pesannya adalah stack sudah penuh. Sedangkan jika kita pertama kali run program nilai top sama dengan -1 dan max sama dengan 10 dikurangi 1 jadi sama dengan 9. Apakah -1 dengan 9 nanti sama? Pasti beda. Jadi program akan menggunakan perintah else. Di sini else, yang mana fungsinya adalah
untuk menambahkan indeks array, lalu ada kode SYN. Nih, stack atau top. Data dimasukkan ke dalam indeks tersebut di sini. Itu sebabnya nilai awal variabel top adalah -1. Di sini ada void pop yang diawali dengan buka kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Ada di sini ada lagi if top, kemudian ada count stok kosong, else. Di sini ada masukkan datanya, ada stack top, apakah dia indeks keberapa, kemudian top lagi dalam stack diambil, kemudian stack top. Fungsi pop ini berfungsi mengurangi atau mengambil data pada tumpukan array yang paling terakhir ditambahkan sebelumnya. Tentunya sesuai dengan konsep LIFO, yaitu terakhir kali masuk dia yang pertama kali keluar. Pada kondisi if ini itu memeriksa bahwa jika nilai -1 ini menampilkan stack kosong, sedangkan jika kita pertama kali run program nilai -1, jadi jelas jika kita belum memasukkan data apapun ke dalam stack karena baru pertama kali run, nilai top masih -1. Memang stack itu kosong, tidak ada isinya. Jadi stok di if dia memeriksa bahwa di dalam stack itu adalah kosong. Kemudian di sini ada else, yang mana pada kondisi else ini ditanya, maka menggunakan stack top, yaitu mengambil data yang paling terakhir dimasukkan. Selanjutnya ada integer clear yang diawali dengan buka kurung kurawal, kemudian return top sama dengan -1 yang diakhiri dengan tutup kurung kurawal, yang mana fungsinya adalah untuk menghapus semua data stack yang sudah ada datanya. Makanya return nilai kembaliannya berupa top menjadi -1 lagi atau menjadi nilai semula lagi. Kemudian ada void print yang diawali dengan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal, yang mana ada perulangan if top -1, ada kemudian else, for, yang mana fungsinya untuk menampilkan hasil stacknya. Jika top sama dengan -1, yang artinya data tidak ada nilai semula dari variabel top, maka disitu ditampilkan empty. Jika tidak kosong, langsung diproses dan menampilkan data array stack dengan for. Data akan muncul satu persatu sesuai dengan yang kita masukkan. Selanjutnya ada sintak do yang diawali dengan integer main, kemudian integer cost. Di sini ada printf, kemudian ada code pilihan pass, pop, clear, exit, yang mana fungsinya adalah kita ketahui di awal tadi bahwa pass untuk memasukkan atau menginputkan data, pop untuk mengeluarkan data, clear untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data, exit yaitu untuk menutup perintah yang kita masukkan.
Kemudian switch ada case 1, case 2, case 3, dan case 4. Ada kemudian terakhir default. Yang mana tujuannya ini adalah untuk menentukan pilihan dari 4 pass, pop, clear, dan exit. Sekarang kita coba programnya. Sekarang sudah muncul hasil runningnya. Sekarang saya akan masukkan pass atau masukkan data. Saya akan masukkan angka 2 misalkan pada indeks, berarti 2 ini berada pada indeks ke 0. Nah, ada 2 muncul di sini. Kemudian kita pilih satu lagi, masukkan data. Kemudian saya pilih 3 pada indeks ke 1, sedangkan 2 tadi pada indeks 0, sedangkan pada indeks ke 1 itu ada nilai 3. Nah, kenapa angka 3 ini tidak di bawah angka 2? Karena prinsip dari stack tadi adalah angka yang atau nilai yang kita masukkan pertama akan muncul pada terakhir, sedangkan yang terakhir, nilai yang terakhir kita tumpukan dia yang pertama akan muncul. Nah, di sini angka 3 terakhir kita masukkan, dia akan pertama muncul. Karena di sini define marknya 10 dikurang 1, maka programnya menjalankan 9 karena ada min 1 jadi 9. Jadi di sini nanti ada 9 indeks atau 9 data. Nah, di sini saya sudah memasukkan data atau indeks 10. Kenapa di sini 2 tidak masuk ke dalam top 9? Karena sudah kita ketahui tadi bahwa nilai top yang menunjukkan min 1 adalah data yang akan dimasukkan dalam array itu pada indeks ke 0. Jadi pertama kali diproses compile atau run, yang tadinya nilai 1 lalu membuat program yang langsung menambahkan 1 menjadi 0. Jadi 2 ini tadi indeksnya adalah 0. Jadi dia tidak akan menampilkan di sini. Padahal maksimalnya adalah 10. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ketika kita masukkan lagi 1, nah, maka stack sini sudah penuh karena maksimalnya tadi 10 dan topnya atau memulainya dari angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11. Jadi topnya ada 9. Sekarang saya ingin mengeluarkan data. Berarti saya memilih di sini pilihan 2. Nah, data ke-11 pada indeks ke-9 dalam stack diambil. Nah, kenapa di sini tidak 3? Karena prinsip stack tadi adalah data yang terakhir kita masukkan itu data yang akan keluar. Maka yang kita keluarkan tadi adalah data yang ke-11. Ketika kita ingin masukkan lagi atau mengambil atau mengeluarkan data selanjutnya, maka kita pilih 2. Yang akan keluar adalah data ke-10 dari indeks ke-8 dalam stack diambil. Kemudian untuk mengakhiri daripada data ini, maka kita akan pilih 3 clear. Nah, clear success. Maka datanya akan hilang. Ketika kita akan mengexit atau mengakhiri, maka kita pilih 4,
maka dia akan memunculkan terima kasih telah menggunakan program ini. Ketika kita klik enter, maka dia akan mengakhiri programnya. Nah, seperti ini. Demikian pembahasan mengenai stack beserta programnya. Apabila saya menjelaskan ada kekurangan dalam hal penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.